Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Akvila Pinky Wahyuning Tias dengan NIM 185221198 dan Nia Astri Win Atianti dengan NIM 185221199, Faradila Andin dengan NIM 185221201, Firda Nikmatul Husna dengan NIM 185221215, dan Dian Kurnia dengan NIM 185221217. Untuk materi yang pertama yaitu pusat pertanggungjawaban sebagai basis pengembangan pengukuran kinerja. Kinerja adalah perilaku anggota organisasi yang mendorong perusahaan dalam mencapai tujuannya. Pengukuran kinerja merupakan alat yang digunakan oleh manajer yang efektif dalam mencapai tujuan dan strategi yang diharapkan. Sistem pengukuran kinerja terdiri dari berbagai teknik yang memungkinkan manajer untuk menyeimbangkan kesenjangan antara keunggulan, pertumbuhan, dan pengendalian kinerja jangka pendek dan jangka panjang, harapan pihak lain, dan berbagai motif perilaku. Ada dua alasan mengapa manajer perlu menerapkan pengukuran kinerja pada unit kerja atau desentralisasi, yaitu terkait kesesuaian tujuan dan masalah eksternal. Yang pertama, masalah kesesuaian tujuan. Dalam konteks organisasi pemerintah di Indonesia yang menerapkan penganggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja mutlak diperlukan. Pengukuran kinerja dalam organisasi sektor publik dilakukan untuk mengukur value for money atau yang dikenal dengan 3E, program dan kegiatan, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Yang kedua yaitu masalah eksternal. Interaksi antar unit organisasi mengenalkan permasalahan ketika unit lokal berfokus pada pengukuran kinerja individu. Ketika interaksi ada, tindakan unit individu mempengaruhi tidak hanya mengukur kinerjanya sendiri, tetapi juga mengukur kinerja unit yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu implementasi pusat pertanggungjawaban di organisasi pemerintahan. Pertama, pusat biaya. Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan. Dengan kata lain, suatu organisasi disebut sebagai pusat biaya apabila ukuran kinerja dinilai berdasarkan biaya yang telah digunakan, bukan nilai yang dihasilkan. Kedua, pusat pendapatan. Pusat pendapatan adalah unit organisasi yang prestasi manajernya diukur berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Organisasi sektor publik, unit organisasi yang berfungsi sebagai pusat pengendalian adalah unit organisasi yang tujuan utamanya adalah untuk memungut dan menghasilkan pendapatan. Ketiga, pusat laba. Pusat laba adalah unit organisasi yang berfungsi menghasilkan sejumlah laba untuk membantu meningkatkan pendapatan daerah untuk menjalankan pelayanan publik. Kinerja manajer dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan. Keempat, pusat investasi. Pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan dikaitkan dengan investasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Yang terakhir ada pusat beban terbatas. Pusat beban terbatas merupakan unit yang menghasilkan output yang tidak dapat diukur secara finansial atau bagi unit yang tidak ada hubungan yang kuat antar pemakai sumber atau input dan hasil yang dicapai atau output. Pengukuran kinerja di pemerintah, teori dan aplikasi. Pengukuran kinerja dan fungsi pengendalian manajemen organisasi sektor publik. Setiap organisasi pasti memerlukan adanya pengendalian manajemen yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi pengendalian itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pengendalian formal. Pengendalian formal itu dilakukan melalui saluran komunikasi formal yang berupa aktivitas-aktivitas organisasi yang bersifat rutin, seperti perumusan strategi, perencanaan strategi, penganggaran, operasional anggaran, dan juga evaluasi kinerja. Yang kedua ada pengendalian informal.
Pengendalian informal itu dilakukan melalui jalur komunikasi informal seperti komunikasi langsung, pertemuan informal, diskusi, memo, observasi ke lapangan, jamuan atau yang sering disebut dengan metode manajemen by walking around. Nah, desain sistem pengendalian manajemen yang baik adalah desain yang mampu menyelaraskan antara pengendalian manajemen formal dan juga pengendalian manajemen informal. Selanjutnya yaitu pengukuran kinerja. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik mencapai suatu strategi yang melalui tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan atau bisa berupa pengukuran kinerja keuangan dan juga non-keuangan. Selanjutnya yaitu tujuan pengukuran kinerja dan manfaat pengukuran kinerja. Menurut Mahmudi, mengidentifikasi tujuan dilakukannya organisasi sektor publik yaitu mengetahui tingkat ketercapaian organisasi, menyediakan sarana bagi pegawai, memperbaiki kinerja untuk periode berikutnya, memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan, pemberian reward dan juga punishment, memotivasi pegawai, dan yang terakhir menciptakan akuntabilitas publik. Sedangkan manfaat yang disusun untuk pengukuran kinerja bagi organisasi pemerintahan publik menurut Mardiasmo adalah memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja, memberikan arahan untuk mencapai target yang telah ditetapkan, memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja, serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja. Sebagai dasar untuk memberikan pemahaman dan hukuman atau reward dan punishment secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati. Selanjutnya ada sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi, membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi, membantu memahami proses kegiatan instansi, dan juga memahami bahwa pengambilan keputusan yang dilakukan secara objektif. Nah, berdasarkan tujuan dan manfaat di atas, pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi 3 maksud. Yang pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja di pemerintahan. Maksudnya di sini adalah membantu pemerintah agar terfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Yang kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan juga pembuatan. Dan yang terakhir, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan akuntabilitas publik dan juga memperbaiki komunikasi kelembagaan. Kesesuaian desain pengukuran kinerja dengan sistem pengendalian manajemen. Adapun faktor-faktor yang perlu dijadikan pertimbangan dalam menyusun sistem pengendalian manajemen yang nantinya akan mempengaruhi dalam menyusun sistem pengukuran kinerja diantaranya yang pertama, desain sistem pengendalian tergantung pada karakteristik lingkungan yang akan dihadapi nantinya. Pada dasarnya, tidak ada sistem pengendalian yang tidak baik, kecuali pengendalian itu diterapkan tidak cocok atau tidak sesuai dengan karakteristik organisasi. Maka dari itu, pemahaman dari karakteristik lingkungan organisasi itu merupakan suatu dasar yang digunakan untuk merancang sistem pengendalian yang efektif. Yang kedua, ada paradigma yang merupakan peta yang menggambarkan kondisi lingkungan yang akan dihadapi oleh suatu organisasi. Paradigma akan mempengaruhi cara anggota dalam organisasi itu untuk bersikap dan juga bertindak. Nah, berdasarkan suatu paradigma tertentu, suatu sistem dirancang sehingga dapat mengorganisasi berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan sistem. Untuk itu, paradigma yang dianut oleh semua anggota organisasi akan dijadikan pertimbangan dalam menyusun pengukuran kinerja. Yang ketiga, sistem yang terdiri atas 2 bagian, yaitu yang pertama ada proses dan yang kedua ada struktur.
Proses terkait dengan tahapan yang harus dilalui, sedangkan struktur terkait dengan komponen-komponen yang berkaitan satu dengan lainnya secara bersamaan. Proses dan struktur pengendalian manajemen akan berpengaruh terhadap efektivitas sistem pengendalian manajemen. Dan yang terakhir, keahlian manajerial atau managerial skill. Keahlian atau kompetensi diperlukan untuk menjalankan sistem yang telah dirancang. Meskipun sistem telah disusun dengan baik, namun jika ada anggota organisasi tersebut banyak yang tidak berkompeten untuk melaksanakannya, maka sistem juga tidak akan berjalan dengan baik. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai konsep value for money pada pengukuran kinerja. Konsep value for money ini merupakan konsep yang penting dalam organisasi sektor publik, sehingga disebut sebagai inti dalam pengukuran kinerja sektor publik. Konsep value for money ini memiliki 3 elemen utama. Yang pertama, pengukuran ekonomi, yang kedua, pengukuran efisiensi, dan yang ketiga, pengukuran efektivitas. Pengukuran ekonomi merupakan pemerolehan sumber data atau input tertentu pada harga yang terendah. Kemudian pengukuran efisiensi ini merupakan hubungan antara input dan output, di mana barang dan jasa yang dibeli oleh organisasi digunakan untuk mencapai input tertentu. Kemudian pengukuran efektivitas. Pengukuran efektivitas ini merupakan hubungan antara output dan tujuan, di mana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output kebijakan dan prosedur organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian konsep dasar input, output, dan outcome. Yang pertama, input. Input ini merupakan sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan, program, atau aktivitas. Kemudian output. Output ini merupakan hasil yang dicapai dari suatu program, kegiatan, aktivitas, atau kebijakan yang dimana ukuran output ini menunjukkan hasil implementasi program dari suatu atau aktivitas suatu organisasi. Kemudian outcome merupakan dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu. Outcome ini seringkali dikaitkan dengan tujuan atau target yang dikehendaki oleh suatu organisasi. Selanjutnya yaitu konsep base value. Konsep base value ini dalam konteks organisasi pemerintahan merupakan suatu konsep yang mewajibkan unit kerja pemerintahan, pemberi pelayanan publik, untuk memberikan pelayanan yang terbaik atau memberikan base value. Karakteristik utama konsep base value ini adalah penetapan serangkaian indikator kinerja untuk mengukur kinerja unit kerja pemberi layanan yang merupakan unit kerja base value. Indikator kerja yang digunakan untuk menilai kinerja organisasi adalah indikator outcome atau hasil, sedangkan indikator input dan output digunakan untuk menilai level kegiatan. Yang selanjutnya yaitu implementasi pengukuran kinerja di pemerintahan. Manajemen kinerja yang terintegrasi atau Integrated Performance Management terdiri dari 2 bagian utama, yaitu perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja. Untuk perencanaan kinerja ini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, penentuan visi, misi, dan tujuan atau goal serta strategi. Kemudian yang kedua, penerjemahan visi, misi, dan tujuan atau goal serta strategi ke dalam sasaran strategis, inisiatif strategis, dan target kinerja. Yang ketiga, penyusunan program, dan yang keempat, penyusunan anggaran. Kemudian pengukuran kinerja. Dalam pengukuran kinerja ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, komponen visi, misi, sasaran, dan target. Yang kedua, komponen input, proses, output, dan outcome. Dan yang ketiga, komponen pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Manajemen pelayanan publik dan manajemen pelayanan swasta. Pengertian pelayanan publik berdasarkan keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 KAP M 47/2003 adalah segala kegiatan pelayanan yang
dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi pelayanan publik adalah salah satu fungsi fundamental yang harus diemban pemerintah di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Adapun dua golongan penerima pelayanan atau biasa disebut pelanggan, yaitu yang pertama pelanggan internal. Pelanggan internal adalah orang-orang yang terlibat dalam proses penyediaan jasa atau proses produksi barang sejak dari perencanaan, pencitraan jasa, atau pembuatan barang sampai dengan pemasaran barang, penjualan, dan pengadministrasiannya. Yang kedua yaitu pelanggan eksternal. Pelanggan eksternal adalah semua orang yang berada di luar organisasi yang menerima pelayanan penyerahan barang atau jasa. Adapun persamaan antara pelayanan publik dan pelayanan swasta, yaitu yang pertama, keduanya berusaha memenuhi harapan pelanggan dan mendapatkan kepercayaannya. Yang kedua, kepercayaan pelanggan adalah jaminan atas kelangsungan hidup organisasi. Jenis-jenis barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dan individu dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama yaitu barang privat. Barang dan jasa ini dikonsumsi secara individu dan tidak dapat diperoleh oleh si pemakai tanpa persetujuan pemasoknya. Yang kedua yaitu barang semi privat. Barang dan jasa ini dikonsumsi secara individual, namun sulit mencegah siapapun untuk memperolehnya meskipun mereka tidak mau membayar. Yang ketiga, barang semi publik. Barang dan jasa ini umumnya digunakan secara bersama-sama, namun si pengguna harus membayar, dan mereka yang tidak dapat atau dapat mau membayar dapat enggan mudah dicegah dari kemungkinan menikmati barang tersebut. Yang keempat yaitu barang publik. Barang dan jasa ini umumnya digunakan secara bersama-sama dan tidak mungkin mencegah siapapun untuk menggunakannya. Dasar pembebanan tarif pelayanan sektor swasta. Ada dua faktor yang mempengaruhi dasar pembebanan tarif pelayanan sektor swasta, yaitu faktor internal perusahaan yang meliputi: pertama, tujuan pemasaran perusahaan. Tujuan tersebut bisa berupa maksimalisasi laba, mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, dan mengatasi persaingan. Yang kedua, strategi bauran pasar. Harga adalah salah satu komponen bauran pasar. Oleh karena itu, harga perlu dikoordinasikan dan saling mendukung dengan bauran pemasaran lainnya. Yang ketiga, yaitu biaya. Biaya merupakan faktor yang menentukan harga minimal yang harus ditetapkan perusahaan agar tidak mengalami kerugian. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal perusahaan yang meliputi: pertama, sifat pasar dan permintaan. Setiap perusahaan perlu memahami sifat pasar dan permintaan yang dihadapi, apakah termasuk pasar persaingan sempurna, persaingan monopoli, maupun oligopoli. Yang kedua, persaingan. Kebebasan perusahaan dalam menentukan harga itu bergantung pada jenis pasar yang berbeda-beda. Berdasarkan persaingannya, yaitu terdapat persaingan murni, pasar persaingan monopoli, pasar persaingan oligopoli, dan pasar monopoli murni. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu dasar pembebanan tarif sektor publik. Jika pemerintah hendak membebankan biaya pelayanan pada konsumen, maka harus menetapkan harga pelayanan yang wajar. Dan aturan yang sering dipakai biasanya beban dihitung sebesar total biaya untuk menyediakan pelayanan. Dan biasanya ada kesulitan-kesulitan dalam memberikan tarif. Yang pertama, tidak tahu secara tepat berapa biaya total. Yang kedua, sulit mengukur jumlah yang dikonsumsi. Yang ketiga, tidak memperhitungkan kemampuan masyarakat dalam membayar. Dan yang keempat, ada kesulitan untuk menentukan biaya apa saja yang harus diperhitungkan. Saya akan melanjutkan presentasinya tentang sistem reward dan punishment sebuah
perbandingan antara sektor publik dan sektor bisnis. Yang pertama ada sistem pengukuran kinerja. Sistem pengukuran sektor publik adalah sistem yang bertujuan membantu manajer pabrik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Yang kedua ada reward dan punishment. Reward yang disebut positif insentif adalah outcome yang meningkatkan kepuasan dari kebutuhan individu. Sedangkan punishment yang disebut negatif insentif adalah outcome yang menurunkan kepuasan dari kebutuhan individu. Untuk selanjutnya ada teori pengharapan. Yang pertama, harapan mengenai hubungan antara usaha dan kinerja. Yang kedua, persepsi hubungan antara kinerja dan hasil, dan kinerja yang baik akan memunculkan sebuah reward. Yang ketiga, nilai daya tarik reward bagi orang lain. Untuk selanjutnya tentang teori penerapan. Yang pertama, positive reinforcement, memperkuat perilaku yang menimbulkan konsekuensi yang disukai perilaku. Yang kedua ada negative reinforcement, yaitu memperkuat perilaku dengan menghilangkan sesuatu yang bersifat tidak nyaman bagi pelaku. Yang keempat adalah hukuman bersifat melemahkan pelaku tertentu, di mana memberikan konsekuensi yang tidak enak bagi pelaku. Yang keempat, extension atau melemahkan pelaku. Untuk yang selanjutnya yaitu studi kasus. Studi kasus yang kami berikan yaitu rumah sakit pemerintah, terutama rumah sakit umum daerah atau RSUD, merupakan sarana pelayanan kesehatan yang menjadi ujung tombak dalam memberikan pelayanan kesehatan lanjutan kepada masyarakat di daerah. Namun beberapa masyarakat mengeluhkan pelayanan kesehatan di RSUD. Keluhannya terutama diarahkan pada kualitas pelayanan rumah sakit yang dinilai masih rendah, sehingga mengakibatkan citra pelayanan di RSUD yang kurang baik di mata masyarakat. Salah satu penyebab kurangnya kualitas pelayanan di RSUD merupakan masalah klasik, yaitu masalah keterbatasan dana yang dimiliki oleh RSUD, sehingga belum bisa mengembangkan mutu layanannya, baik berupa peralatan medis yang terbatas maupun kurangnya kemampuan sumber daya manusia. Pengendalian biaya juga merupakan masalah yang kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai pihak. Pembiayaan operasional rumah sakit selama ini sebagian besar bergantung pada anggaran pemerintah daerah setempat. Masalah sumber daya manusia di rumah sakit juga merupakan masalah yang krusial, yang hanya dapat dilakukan oleh tenaga-tenaga profesional yang tentu saja harus memberikan jasa pelayanan yang layak dan wajar. Pada pengukuran kinerja dapat memberi arah pada keputusan strategis yang menyangkut perkembangan rumah sakit di masa yang akan datang. Pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan ukuran yang cocok dengan karakteristik operasi kinerja manajerial rumah sakit. Dari studi kasus tersebut, kemudian diberikan adanya solusi sebagai berikut. Struktur pengendalian manajemen dan proses pengendalian manajemen mempunyai pengaruh terhadap kinerja manajerial RSUD dengan tingkat pengaruh yang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja manajerial di RSUD dapat dilakukan melalui peningkatan penerapan struktur dan proses pengendalian manajemen di masing-masing unit kerja di RSUD. Terima kasih.